malam nih Bang Nisan. Malam Bang Iwan. Sebelumnya kan kita menyampaikan bahwa kita dari media rahasia umum. Oke Bang Iwan. Nah, bisa membantu menginspirasi untuk generasi eh, yang akan datang, misalnya, Iya betul. baik di Aceh maupun di Di luar Aceh. siapapun yang Ya bisa betul. akses informasi yang kita sampaikan. Beberapa waktu lalu, terus kita juga sempat lihat tuh viral di terutama di salah satu platform media sosial, Iya. uh, Bang San sebagai salah satu kru penting dalam penerbangan jemaah haji Aceh kloter pertama, Iya. mengantarkan jemaah haji Aceh ke tanah suci dengan selamat dan sebagainya. Mungkin dari keluarga, Mm. pendidikan, Ya. tapi juga karir, Oke. ya sebelumnya sampai ke megang apa ini yang Steer. setir Iya. pesawat. Oke. Ayo silakan. Oke baik Bang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada media rahasia umum sudah ketemu kita selain bersilaturahmi ya tentunya Bang ya. Kita membahas hal-hal profil tentang saya lah. Sebenarnya biasa-biasa aja. Kehidupan saya juga biasa-biasa aja, Bang. Tapi bagi sebagian orang mungkin ini menjadi inspirasi ya. Bagi inspirasi ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat tentunya. Khususnya untuk generasi kita, generasi Aceh, putra-putri Aceh selanjutnya, Bang ya. Eh, saya lahir di Asonanggro. Abang tahu Ulele? Oh, Ulele belok kiri itu. Nah, itu ya. Asonanggro. Saya lahir di sana. Tahun 14 bulan Juli 80, tahun 80. Nah, saya besar di sana, Bang. Keluarga kami biasa-biasa aja. Bukan keluarga yang kaya, biasa-biasa saja. Uh, jadi bukan juga susah-susah sekali, tapi ya kita cukup struggle lah, cukup berjuang ya untuk hal kehidup di Aceh ini. Kadang-kadang saya berpikir kita itu bukan berarti miskin ya. Kalaupun miskin, bukan berarti kadang-kadang ada hikmahnya juga. Kita itu dengan kekurangan, segala macam kekurangan, kita mampu menghadapi sulitnya kehidupan, mampu menghadapi bermacam tantangan, karena kita sudah terbiasa. Nah, saya berharap juga anak-anak Aceh yang mungkin struggle berjuang itu, saya berharap juga tidak pernah menyerah, karena kegagalan itu biasa. Saya kayak sewaktu saya menjadi pilot, gagal berapa kali untuk ngetes itu jadi pilot, saya berapa kali gagal, tapi nggak pernah menyerah. Selama tidak mati, selama tidak beresiko parah, ayo coba aja. Ya, toh kita bukan buat kejahatan kan. Betul. Ya, kalau menurut saya selama kita berjuang untuk pendidikan, berjuang untuk bekerja, ayo jalan saja. Ya, oke. Kemudian saya besar di Asonanggro pendidikan. Sebenarnya pendidikan saya tidak sejalur dengan pilot. Saya tuh Oh ya. SMK perhotelan. Oh. Kuliah saya perhotelan. Saya malam kerja di hotel, pagi saya kuliah. Karena saya harus membiayai biaya kuliah sendiri. Nah, saya sekolah SMK 3 perhotelan. Kuliah di Banda Aceh, di Lampinu. Ya. Kuliah juga di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Oh, Perhotelan juga. Kemudian mungkin kalau abang ingat, dulu kita ada Selawah Air kan? ya. Saya dulu, saya udah pernah kerja di hotel Banda Aceh ini banyak. Saya pernah jadi reception, pernah jadi di restoran, pernah di housekeeping. Terus saya jadi pramugara waktu, kalau ingat dulu kita ada Selawah Air, punya Aceh. Nah, saya memulai karir di penerbangan di Selawah Air. Selawah Air tidak beroperasi lagi, saya gabung ke Batavia Air. Nah, di Batavia Air saya terbang sebagai pramugara di sana sekitar 8 tahun. Oh. Di Selawah saya terbang sekitar 1 tahunan lah, hampir-hampir 2 tahun sebagai pramugara ya. Terus pada saat di Batavia, baru ada kesempatan untuk jadi pilot. Nah, di situ saya ikut tes, karena untuk jadi pilot di sana juga bukan khusus untuk karyawan Batavia, jadi dibuka untuk umum. Kita bersaing lah dengan orang dari seluruh Indonesia. Kita tes saja. Selama tes ya ada banyak halangan, rintangan. Tes yang pertama sudah ikut tes 1, 2, 3, 4, gagal di pertengahan jalan. Jadi terbang lagi jadi pramugara. Menurut saya selama tidak membuat kita berbahaya, selama tidak membuat kita rusak, mati bahkan, kalau memang itu
tidak kita hadapi, tes saja. Menurut saya ya, jangan pernah menyerah. Iya, jangan. Nah, ikutin saja. Mm. Anggaplah gagal. Kemarin memang saya gagal. Anggaplah putra-putri Aceh ikut tes tapi gagal. Kegagalan dalam tes itu salah satu pengalaman juga. Jadi kalau kita sudah pernah ikut satu tes, kita tahu nanti untuk menjadi ini, untuk menjadi seorang begini, profesi ini akan dites ini. Kita nggak pernah tes kedua, nanti kita sudah ada bayangan. Sudah dapat gambaran. Sudah dapat gambaran. Jadi tes pertama saya gagal. Berapa bulan kemudian dibuka lagi, tes lagi. Alhamdulillah tes yang kedua Tes lewat. kedua lewat. Begitu tes yang kedua lewat, bingung lagi nih. Saya dapat beasiswa, saya harus sekolah, uang hari-hari nggak ada nih. Sementara keluarga sudah nggak ada, kena tsunami. Ibu sudah tidak ada, ayah nggak ada. Waktu tsunami itu ya, saya nggak ada lagi orang tua, nggak ada ibu, nggak ada ayah, nggak ada adik di rumah saya, kakak nggak ada yang hidup itu. Saya kebetulan di Jakarta, adik satu, kakak satu, jadi kita hidup bertiga lah. Nah, dalam hati saya gimana nih caranya? Tapi tetaplah, karena saya dan istri saya pramugara, saya jadi pilot, istri saya masih pramugari waktu itu. Nah, istri saya pramugari, kami sama-sama di Selawak Air, sama-sama di Batavia. Jadi kita terbang berdua. Istri saya waktu saya sekolah pilot, istri saya yang kerja. Sebenarnya malu nih, mudah-mudahan istri saya nanti lihat ya. Istri saya yang kerja. Nah, jadi kita istri saya lah yang banyak dominan di keluarga lah ya. Setelah begitu saya jadi pilot, istri saya langsung berhenti. Udah ngurus rumah tangga aja. Ya. Gitu lebih kurang. Sikit, Iya. Bang Ihsan. Artinya tadi Bang Ihsan bilang kan ini dari jalur yang berbeda. Iya. Jurusan pendidikan menengahnya, Iya. kuliah pertamanya itu nggak ada kaitan dengan pilot sebenarnya. Betul. Terus kok bisa Bang Ihsan nih kepikir aku harus ikut tes begitu? Apa yang menjadi motivasi untuk ikut itu? Apakah karena bosan juga nih jadi pramugara misalnya, atau agaknya ini lebih menarik, menantang dan sebagainya? Apa yang jadi motivasinya? Sebenarnya kan pramugara dengan pilot itu pada saat terbang, kan pramugara itu ngelihat kan servis kokpit ya. Kita memberi makanan, minuman di kokpit, kita ngelihat bagaimana sih cara mereka kerja. Tapi secara kita hanya melihat kan kulitnya doang. Bagaimana cara mereka kerja secara detail kita nggak paham sebenarnya. Nah, di situ saya ngelihat seru juga ya, kayaknya cocok, enak juga ya jadi seorang pilot ya. Tapi biaya sekolahnya juga mahal, sementara saya nggak ada uang untuk itu gitu. Ini gimana caranya gitu. Jadi mau nggak mau saya harus cari beasiswa. Nah, alhamdulillah saat itu untuk beasiswa ya masih ada lah saat itu. Kalau sekarang kan udah sulit ya cari beasiswa pilot itu sulit. Dulu masih ada. Bukannya begitu ada kesempatan, saya nggak sia-siakan. Nah, begitu juga nih, kebetulan kita ngobrol kesempatan ya. Kepada putra-putri Aceh ini ya, yang misalnya mereka ada kesempatan dalam hal pendidikan, dalam hal bekerja, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, begitu juga pilot. Masa itu, waktu saya masih, setelah waktu saya masih pramugara itu, masih mudah untuk kita cari beasiswa pilot. Asalkan kita mau sungguh-sungguh, masih mudah. Sekarang, kesempatannya udah nggak ada. Susah jadi pilot sekarang. Waktu itu pendidikan pilotnya di sekolah di Indonesia atau di luar? Di Indonesia, di Tangerang. Jadi Batavia itu ada sekolah namanya Aeroflyer. Jadi mereka di sana saya sekolah. Nah, jadi motivasinya tadi pas ngelihat melayani pilot, melihat pengen kalau saya artinya imajinasi Bang Ihsan melihat ini, ini kayaknya lebih menarik begitu ya. Itu yang mendorong untuk fokus kemudian ngambil pendidikan dan ikut mendaftar di situ. Iya, secara garis besar sih begitu. Sebenarnya saya kan sudah 8 tahun 9 tahun juga kan jadi pramugara di situ. Saya sudah ngajar juga di pramugaranya. Saya ngajar pramugara-pramugari baru. Saya asisten chiefnya pramugara, chiefnya FA ya, chief pramugara. Di pramugara-pramugari kan punya atasannya ya. Nah, jadi saya asistennya. Jadi saya kelola semua pramugara-pramugari di Batavia waktu itu. Sehingga saya pikir sudah cukup lah pengalaman di bidang itu. Saatnya saya cari pengalaman lebih luas lagi. Luas lagi, yang luar biasa teman. Ya, alhamdulillah. Kalau kita bilang kan inspirasi yang luar biasa buat generasi sebenarnya yang nggak ini kan banyak hari ini generasi ketika mendapatkan sesuatu yang dianggap nyaman, padahal itu resiko pada dia pertahankan begitu. Dia nggak berani apa istilahnya out of the box ya, keluar dari kerangka berpikir. Tapi Bang Ihsan ini luar biasa berani, karena kan kita ngebayangin gini sebenarnya kalau saya bilang banyak orang merasa nyaman menjadi pramugara dengan pendapatan yang luar biasa, apalagi dengan jabatan yang sudah di atas kan. Tapi Bang Ihsan bisa keluar dari situ, mengambil
kesempatan yang lebih besar kan, itu luar biasa. Nah, dukungan istri gimana, Bang? Ya, alhamdulillah istri saya dukungannya luar biasa. Juga dia harusnya kan sebagai kepala keluarga waktu itu kan saya harusnya ya yang menafkahi. Tapi memang kita punya visi ke depan. Ini kita harus lewati ini momen. Karena begitu proses ini kita lewati, insya Allah ada secerca harapan di depan. Nah, Ada yang lebih baik. ada yang lebih baik. Jadi istri saya kan karena kita sama-sama dari aircrew, kita tahu pilot seperti apa, pramugara seperti apa. Begitu saya bilang jadi pilot kan pasti sudah ada bayangan dia, pilot begini-begini nantinya ke depan kan. Nah, jadi istri saya sudah tidak ada masalah dengan itu dan sangat mendukung. Iya. Nah, dari keluarga Aceh, di Aceh juga mertua sangat mendukung, Semua. kakak adik juga Oh, mendukung. istri orang Aceh juga? Istri saya orang Aceh, Oh, pramugari orang Aceh. Kita sama-sama di Selawah dulu. Kalau boleh tahu dari mananya? Istri saya Batoh, Oh, di Bato. saya di Asunanggro. Sonangro. Nah, Nah, ini Bang, kaitannya dengan penyintas musibah tsunami kemarin. ya Bang. Abang kan salah satu orang yang yang kita bilang, ya alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kan begitu. Betul. Tentunya kan masa-masa itu juga usia-usia yang bukan usia yang matang, Abang, ketika Iya benar, menghadapi masih muda lah, betul. masih muda Hmm. dengan ditinggal orang tua dan sebagainya gitu. Benar. Nah, ini mau dengar sedikit nih Oke. terkait dengan semangat Abang Iya. pasca tsunami Iya, yang ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, Abang cintai, betul. misalnya orang tua, itu yang Iya. paling tempat bersandar lah ketika Betul. usia-usia seperti itu. Benar. Nah, apa yang kira-kira Bang Ihsan rasakan waktu itu sehingga Bang Ihsan bisa kuat Survive ya. survive kan begitu, dan kalau menurut kita bahwa ya ini satu keberhasilan Iya. yang luar biasa tanpa bimbingan, tanpa arahan, Betul. yang mungkin kesempatan arahan